Hadratul Mukhtaromin Al-Mukarramun Al-Ulama, wabil khusus guru-guru kita yang senantiasa membimbing dan membawa kita menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita menjalankan kegiatan tawasul rutin pada malam Sabtu ini, mudah-mudahan senantiasa kita diaku sebagai murid Sayyidi Syekhul Al-Mukarram dan juga diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada malam hari ini telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dan silaturahmi di Masjid Nizamul Qura, Masjid Umar bin Khattab ini. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelma menjadi raudhatun min riyadil jannah. Amin. Salawat dan salamlah kita sanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang kita nanti syafaatnya besok yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita itba dan menjalankan sunnah-sunnahnya senantiasa kita diaku sebagai umatnya, dan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ketika nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dihadapkan kepada Allah, segala amaliyah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu ditimbang, dihisab amalnya, dan ternyata amal baiknya jauh lebih ringan daripada amal jeleknya, sehingga Allah memvonis kepada ini orang sebagai penghuni neraka. Singkat cerita, orang tersebut digiring untuk menuju pintu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika digiring berjalan menuju neraka, Allah pun mengutus kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kejar dia. Tanyakan kepada dia, apakah dia punya amal baik untuk menjadikan sebab dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dikejar oleh malaikat Jibril, ditanya, wahai fulan, apakah kamu ingatlah apakah kamu punya amal baik, amal soleh ketika engkau di dunia? Fulan pun menjawab, saya tidak punya amal baik sedikit pun. Bahkan saya pun tidak pernah beribadah. Dan malaikat Jibril kembali kepada Allah untuk melaporkan jawaban daripada si fulan tersebut, bahwa dia tidak punya amal baik sedikit pun. Kembali Allah mengutus lagi, memerintahkan kepada malaikat Jibril, kejar dia. Tanyakan yang kedua kalinya. Tanya, bagaimana lagi ya Allah? Dia sudah menjawab bahwa dia tidak punya amal baik sedikit pun. Tanyakan kepada dia.
apakah dia pernah hadir ke majelis taklim? Kembali ditanya, wahai fulan, apakah engkau pernah hadir ke majelis taklim? Fulan pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril, saya tidak pernah hadir ke majelis taklim sedikit pun. Kembali lagi malaikat Jibril melapor kepada Allah bahwa jawaban pun tetap sama, dia tidak pernah hadir ke majelis taklim. Tanya yang ketiga kali, apakah dia cinta kepada orang yang hadir ke majelis taklim? Cinta kepada para ustadz yang mengajarkan di majelis taklim? Kembali malaikat Jibril bertanya kepada si fulan. Fulan pun menjawab, aku tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah di hatiku ada rasa cinta kepada orang yang thalabul ilmi, bahkan orang yang mengajarkan ilmu sekalipun. Aku tidak ada rasa cinta. Kemudian malaikat Jibril pun melaporkan apa yang menjadi jawaban daripada fulan tersebut. Tapi Allah rasa rahmatnya yang sangat tinggi kepada umat Rasulullah, kembali memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk ngejar dia sebelum masuk ke dalam neraka. Tanya apa lagi ya Allah? Tanyakan kepada dia, apakah dia punya nasab keturunan, kakeknya, uyutnya, dan seterusnya, bahwa kakeknya adalah orang-orang soleh, atau dia masih ada kesekian kali keturunan orang-orang soleh. Ditanya kembali, jawaban pun, saya tidak punya keturunan orang-orang soleh. Orang tuaku, kakekku, uyutku, semuanya orang jahat. Kembali lagi malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk bertanya yang kesekian kalinya. Tanya apa lagi ya Allah? Tanyakan kepada si fulan tersebut, apakah namanya sama dengan nama-nama para wali Allah, sama dengan nama-nama orang-orang soleh? Kembali ditanya, namanya pun tidak mirip atau sama dengan nama-nama orang soleh, wali-wali Allah atau namanya pun kebarat-baratan. Yang terakhir, tanyakan kepada dia, apakah dia punya teman yang teman tersebut gemar ke majelis taklim, teman tersebut gemar mencari ilmu. Ketika ditanyakan, jawaban si fulan tersebut, punya, tapi aku jauh dari dia. Tapi saya punya teman, dulu bermain, selalu bersama dia dan lain sebagainya. Kalau begitu, kalau dia punya teman yang gemar menuntut ilmu, punya teman yang sekali dan setiap saat temannya hadir ke majelis taklim, maka berkat syafaat punya teman yang hadir ke majelis taklim, punya teman orang pintar, walaupun dia tidak mengikutinya, maka dengan sebab itu angkatlah dia, dan angkatlah karena berkat punya teman yang soleh, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita bergaul di dalam kelompok orang-orang soleh, orang-orang baik, dengan kebaikan dia, dengan ibadahnya dia, walaupun kita jauh dari ibadah, tapi karena kita punya teman, kita akan diberikan syafaat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena punya sahib, punya teman orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma. Ayul hadirun rahimakumullah. Mari kita melanjutkan bahasan fikih yang kita bahas pada minggu kemarin. Halatu wujubil qada'i ma'al imsaki ilal ghurubi sittun. Ada beberapa keadaan yang mereka wajib qada puasa
karena dia meninggalkan puasa, tapi dia harus ma'al imsaki, tetap dia harus menahan diri, tidak boleh makan dan minum ilal ghurubi, sampai datang waktu maghrib. Nyaeta situn ada 6. Jadi ada beberapa keadaan, ada beberapa momen dia meninggalkan puasa yang nantinya dia wajib qodok setelah lebaran, tapi ketika dia membatalkan puasa di siang hari tersebut, dia tidak boleh langsung makan terus, tidak boleh, tapi harus menahan diri imsak untuk tidak makan dan minum sampai maghrib tiba. Yaitu ada 6 keadaan. Pertama, ala muta'iddi bi fitrihi. Yaitu kepada orang yang sengaja membatalkan puasanya. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa, dia nanti wajib qodok setelah lebaran, dan dia tetap, misalkan dia puasa dari subuh, siang batal. Ketika batal itu tidak lepas langsung dia terus makan terus, tidak. Tapi begitu batal, dia wajib imsak. Artinya apa? Wajib menahan diri, tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Jadi misalkan dia sengaja batal, kerja berat dan sebagainya, minum glek-glek-glek, makan secukupnya, beres. Habis itu nggak boleh makan lagi, nggak terus ngopi, udut, nggak boleh. Tapi harus menahan sampai datangnya waktu maghrib. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Yaitu orang yang tetap wajib qodho, dia meninggalkan puasa disebabkan karena dia lupa niat. Walau lupanya tersebut, artinya niat, lupa malamnya niat, habis taraweh enggak niat. Apalagi kejadian makan maghrib kekenyangan terus tidur, bangun-bangun kelewat sahur. Nah, dia tetap harus puasa, tapi lupa niat. Nah, karena dia lupa niat, maka puasanya tidak sah. Karena puasa menurut Imam Syafi'i, niatnya harus setiap hari. Dan boleh mabit, boleh diniatkan tidak waktu ketika sahur, tapi waktu ketika kita beres tarawih. Nah, ini lupa. Maka dia harus melanjutkan puasanya tersebut walaupun tidak sah karena lupa niat. Gitu. Nah, nanti dia wajib qodho ketika setelah lebaran. Nuka 3. Ala man tasakhkhara dhunnan baqa al-laili fabana khilafuhu. Yaitu kepada orang yang dia sahur menyangka bahwa ketika dia sahur masih dalam keadaan malam, belum subuh. Ketika habis makan ternyata dia keluar pintu dari rumah, ternyata udah siang, melihat jam udah jam 6. Dia bangun langsung makan, pas habis makan niatnya sahur, ketika lihat jam udah jam 6. Nah, yang seperti ini sahurnya pun enggak sah, puasanya pun enggak sah. Karena jelas persangkaannya dia masih malam, ternyata kenyataannya sudah pagi, baru makan sahur. Nah, maka puasanya tidak sah. Dia tetap wajib melanjutkan puasanya sampai maghrib, tapi nanti wajib qodho ketika
beres daripada lebaran. Yang kelima, ala mambana lahu yaumu salasina sya'bana annahu min Ramadan. Yaitu orang yang jelas meyakini bahwa tanggal 30 Sya'ban teh sudah masuk Ramadan. Nah, menunggu sidang isbat kayak seperti kemarin ada yang menyatakan puasa hari Sabtu, ada yang menyatakan hari Minggu. Kalau menyatakan hari Sabtu berarti Sya'ban tanggal 30 sudah masuk Ramadan. Kalau yang kemarin puasa hari Ahad berarti Sabtunya tanggal 30 Sya'ban. Nah ini orang sudah meyakinkan tanggal Sabtu itu memang tanggal 30 Sya'ban sudah masuk 1 Ramadan. Melihat sidang isbat telat ya. Tapi dia nggak puasa, maka dia wajib qadha. Dan waktu Sabtu tersebut dia wajib imsak. Karena dia yakin bahwa tanggal 30 Sya'ban yang kemarin diragukan itu, ternyata sudah ru'yah. Dia kepalang sudah tidak puasa. Maka dia wajib imsak, wajib menahan diri, tidak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Tapi nanti dia wajib qadha. Yang keenam, ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ay ghairu ma'murin bihi min madmadatin au awistin syakin au uslin. Yaitu orang yang menyisakan air daripada air kumur atau istinsyak ketika wudu. Jadi makanya ketika kita puasa tidak disunahkan lagi berkumur atau istinsyak, masukkan air dalam hidung. Dikhawatirkan nanti air ketika kumur masuk ke tenggorokan, atau istinsyak masukkan ke dalam hidung, nyedotnya kekencengan masuk ke dalam, maka batal puasanya. Nah, orang ketika istinsyak atau madmadhah atau kekumur, kok airnya masuk ke dalam itu, batal puasanya. Tapi ketika tahu dia bahwa batal puasanya karena berkumur atau istinsyak tadi airnya masuk ke dalam tenggorokan, dia tidak lantas langsung membatalkan puasa, tidak boleh. Tetap harus imsak, tetap harus menahan diri sampai maghrib, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi nanti setelah lebaran tetap harus qadha. Makanya puasa ini yang tahu hanya Allah. Jadi dia mau bohong, mau apa dan sebagainya, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dia sudah batal, maku tidak batal, Allah yang tahu. Jadi tidak bisa dibohongin. Itulah diantara 6 keadaan yang tetap harus imsak, harus menahan diri walaupun puasanya udah batal, tapi tidak boleh makan dan minum sampai maghrib, tapi nanti ketika habis lebaran wajib qadha. Itulah sedikit singkat daripada permasalahan seputar puasa yang jarang dibahas di dalam majelis taklim yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini, dan mudah-mudahan sekali lagi puasa kita, segala ibadah kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.